Halo sedulur movie, kita jumpa lagi di channel GS Movie. Jagonya channel dalam mengupas alur-alur kisah film-film menarik. Seperti hanya saat ini, kita akan kembali mengupas sebuah film yang patut untuk kita saksikan. Filmnya keren banget. Inilah dia ulasan film Black Adam. Setelah The Batman, tahun ini DC kembali merilis film superhero terbaru berdasarkan karakter DC yang ada di komiks. Karakter tersebut bernama Black Adam. Film merupakan spin-off dari film Shazam sekaligus menjadi film ke-11 di DC Extended Universe DC. Film ini digarap oleh sutradara Jaume Collet-Serra dengan naskah yang ditulis Adam Steiger, Rory Haynes, dan Sohrab Nosirvan. Dwayne Johnson juga bergabung sebagai salah satu produser bersama dengan Beau Flynn, Hiram Garcia, dan Danny Garcia. Di awal cerita, King Acton telah menguasai kerajaan Kahndaq dan memperbudak rakyatnya untuk menambang Eternium. Eternium tersebut merupakan sebuah material langka yang memiliki energi sihir untuk diaplikasikan ke berbagai macam teknologi seperti senjata, alat transportasi, dan medan pelindung dalam peperangan. Sementara Acton telah menggunakan bahan Eternium tersebut untuk membuat mahkota Sabak yang bisa membuat penggunanya mendapatkan kekuatan dari neraka dan menjadi champion of Sabak. Kemudian terlahirlah seorang budak dari Kahndaq bernama Ted Adam. Dia telah mendapatkan kekuatan super dari para dewa Mesir untuk membebaskan rakyat Kahndaq yang dikuasai oleh King Acton dari perbudakan yang merajalela dalam menambang Eternium. Namun, Ted Adam saat itu justru tidak mampu mengendalikan diri saat akan membantu rakyat Kahndaq untuk kembali merdeka. Ia pun kemudian dipenjara oleh penyihir kuno bernama Shazam karena dianggap tidak layak memiliki kekuatan super tersebut. Kemudian di masa kini, Kahndaq pun ternyata masih belum benar-benar merdeka dikarenakan dia kini dijajah oleh organisasi kriminal yang bernama Intergang. Sementara, pahlawan yang telah mereka nantikan yang bernama Ted Adam kini hanya menjadi seutas legenda yang tidak diketahui keberadaannya. Hingga suatu hari, seorang pejuang revolusi bernama Adriana, dia telah menemukan jejak kuburan Ted Adam. Dan dia juga berhasil menemukan mahkota yang selama ini dicari oleh kawanan Intergang tersebut. Dengan pengetahuan yang dia punya, Adriana pun kemudian membebaskan Ted Adam dari penjara yang telah menguburnya. Dan sosok pahlawan legendaris itu akhirnya kemudian bangkit serta membunuh para tentara di Intergang. Ted Adam yang kembali hidup tersebut, ia enggan menyebut dirinya sebagai pahlawan dikarenakan telah menyimpan rahasia kelam di masa lalu. Sehingga ia pun saat ini lebih memilih untuk hidup tanpa ada embel-embel sebagai pahlawan dalam dirinya tersebut. Kemudian, kebrutalan Ted Adam pun di Kahndaq akhirnya telah menarik perhatian Carter House alias Hawkman. Ia adalah pemimpin Justice Society, yaitu sebuah organisasi superhero yang bertugas untuk menjadi stabilitas dunia. Sementara, aksi sadis Ted Adam saat itu telah mendorong Justice Society datang ke Kahndaq untuk menangkapnya. Hawkman kemudian mengajak 3 anggota Justice Society untuk bergabung bersamanya. Mereka adalah Kim Nelson alias Dr. Fate, Maxine Hankel alias Sisloin, dan Albert Rothstein alias Atom Smasher. Justice Society lantas berhadapan dengan Ted Adam dan memintanya untuk menyerahkan diri demi mencegah kebrutalan yang dia buat semakin parah. Namun Ted Adam saat itu menolak karena dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga Kahndaq dari kawanan Intergang. Atas penolakannya, Justice Society kemudian beberapa kali melakukan pertarungan dengan Ted Adam, sehingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan kerjasama. Ketika Intergang menculik Ammon, yaitu putra dari Adriana, hal itu pun telah menjadi ancaman yang besar bagi rakyat Kahndaq, khususnya umat manusia. Ammon sendiri memiliki sebuah mahkota yang menjadi incaran Intergang tersebut untuk membangkitkan iblis yang bernama Sabak. Akan tetapi, di sini walaupun iblis yang bernama Sabak telah berhasil dibangkitkan kembali, Ted Adam pun akhirnya dapat mengatasi meski dia harus kehilangan salah satu anggota dari Justice Society, yaitu Dr. Fate yang terbunuh.
film pun akhirnya selesai. Oke, seluruh. Itulah ulasan dari cerita film Black Adam. Sangat menarik, bukan? Untuk kita saksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Dan terus bantu support kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat ulasan cerita film seru lainnya. Mantap, gaskeun seluruh. Tetap bersama GS Movie.